Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas penugasan terstruktur 15 yaitu dengan dataset anime pada materi GAN yaitu by PIOX. Latar belakang permasalahan ini yaitu penggunaan dataset anime dalam model GAN memperoleh daya tarik karena minat dan kegemaran penggemar anime yang ingin menciptakan gambar anime baru secara otomatis. Lalu untuk deskripsi permasalahan yaitu susahnya menentukan variasi dan kompleksitas gaya anime, kesulitan dalam mengekspresikan emosi dan nuansa yang akurat, serta tantangan dalam menciptakan latar belakang yang sesuai dengan karakter dan konteks. Lalu untuk datasetnya yaitu gunanya untuk melatih model GAN, dataset gambar anime yang berjumlah 2.500 gambar. Semua gambar dihasilkan menggunakan style GAN 2 dengan resolusi 512 kali 512 piksel. Lalu untuk hyperparameter dan kode programnya yaitu yang pertama kita importkan library yang dibutuhkan seperti random, torrents, torch, Torvision, matplotlib, Python, dan sebagainya. Setelah itu kita atur manual sheet-nya 500. Lanjut yang kedua yaitu inisialisasi hyperparameter yang digunakan. Yaitu kita menggunakan workernya 3 untuk menentukan jumlah pekerjanya. Lalu menggunakan image size-nya 64, lalu batch size-nya 128, lalu untuk NZ-nya yaitu 100 dan IR-nya 0,001 dan seterusnya. Lalu kita lakukan Lalu import dataset. berikutnya lakukan teman saya. Pertama kita import dataset menggunakan Torvision dataset. Setelah itu kita buat data loadernya. Dari kode di atas, dataset anime akan dibuat dan diubah ukuran, dinormalisasi dan dibagi menjadi batch. Data loader akan mengatur pengambilan batch secara efisien selama pelatihan model GAN. Setelah itu kita tampilkan gambar-gambar pelatihan dari data loadernya. Berikut ini ada tampilannya. Setelah itu kita definisikan model yang digunakan. Kode di atas dapat menentukan perangkat yang digunakan menggunakan GPU atau CPU. Dengan memeriksa kerjaan perangkat GPU, kemudian menggunakan perangkat tersebut dalam komputasi PyTorch. Setelah itu kita membuat kelas diskriminatornya. Secara keseluruhan kelas diskriminator di atas menggunakan definisi arsitektur dan aliran data ke depan dari model diskriminator pada GAN. Nah, lalu selanjutnya membuat kelas generator. Generator merupakan lapisan model GAN untuk menghasilkan gambar-gambar palsu yang menyerupai gambar-gambar asli. Nah, lalu setelah itu inisialisasi bobot. Secara keseluruhan, kode tersebut mengimplementasikan fungsi wake per init yang digunakan untuk menginisialisasi bobot dan bias pada model jaringan saraf tiruan. Tujuannya untuk memberikan awal yang tepat bagi parameter model sehingga dapat memengaruhi konvergensi dan performa selama proses pelatihan. Fungsi wake underscore init melakukan pengecekan terhadap tipe modul yang diberikan sebagai input. Jika modul adalah lapisan konvolusi atau conv, bobotnya diinisialisasi dengan nilai acak dari distribusi normal dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 0,02. Jika modul adalah lapisan normalisasi batch atau batch norm, bobotnya diinisialisasi dengan nilai acak dari distribusi normal dengan rata-rata 1 dan standar deviasinya sama yaitu 0,02. Sedangkan biasanya diinisialisasi dengan nilai konstan 0. Selanjutnya membuat jaringan diskriminator dari model dengan cara netd sama dengan diskriminator. Lalu selanjutnya dengan menggunakan kode tersebut kita dapat menginisialisasi dan memeriksa model diskriminator dengan mudah. Model tersebut merupakan salah satu komponen terpenting dalam jaringan GAN yang bertanggung jawab untuk membedakan antara data nyata dan data yang dihasilkan oleh generator. Selanjutnya membuat jaringan generator dari model.
Dengan menggunakan kode di atas, kita dapat menginisialisasi dan memeriksa model generator dengan mudah. Langkah-langkah ini penting dalam mempersiapkan model generator sebelum digunakan dalam proses pelatihan jaringan GAN. Oke, untuk berikutnya yaitu melatih jaringan dari model. Dengan kode di atas, kita telah menyiapkan fungsi loss, inisialisasi parameter, dan optimizer yang diperlukan untuk melatih jaringan GAN. Selain itu, kita juga telah menyediakan fungsi untuk memplot hasil pelatihan agar dapat melihat perkembangan loss generator dan discriminator seiring dengan jumlah iterasi. Secara keseluruhan, hasil di atas menggambarkan proses pelatihan model GAN di mana loss discriminator dan generator berubah seiring berjalannya iterasi. Penurunan loss discriminator menunjukkan bahwa discriminator semakin efektif dalam membedakan data asli dan palsu. Di sisi lain, penurunan loss generator menunjukkan bahwa generator semakin berhasil dalam menghasilkan data yang menipu discriminator. Nah, dan terakhir yaitu analisa hasil setelah dilakukan training menggunakan dataset sebanyak 2.500 gambar dengan model GAN, diperoleh diagram seperti di bawah ini. Berdasarkan hasil plot di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perubahan loss discriminator dan generator dari iterasi ke iterasi. Loss underscore D secara bertahap menurun, menunjukkan bahwa kemampuan discriminator semakin baik dalam membedakan data asli dan yang palsu. Sementara itu, loss underscore G juga menurun, menandakan bahwa kemampuan generator semakin baik dalam memasukkan data palsu yang menipu discriminator. Sekian demo penugasan 15 dari kelompok kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.